Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di majlis ini memberikan keberkahan, memberikan manfaat, menjadi amal pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, karib kerabatnya, dan siapapun yang meniti jalannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya kelak bersama beliau. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membahas salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum memegang Al-Quran, silahkan bisa diambil di depan, dan kamu bisa dibagikan ke akhwat, kecuali yang sudah hafal Al-Quran, sudah hafal surat Al-Jumu'ah. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah adalah surat yang tidak ada nama lain kecuali surat Al-Jumu'ah. Hanya surat Al-Jumu'ah lah yang dimana hari-hari dalam sepekan yang Allah sebutkan hanya hari Jumat saja. Tidak ada surat Itsnain, surat Ahad, ya, Yaumul Ahad. Hanya ada surat Al-Jumu'ah. Yang kedua, keutamaan surat Al-Jumu'ah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati bi suratil jumu'ah wal munafiqin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqin ketika melaksanakan salat Jumat. Kata para ulama menyebutkan, ulama lughah, bahwa lafaz kana menunjukkan al-istimrar, terus menerus. Jadi kalau Rasul itu salat Jumat, rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqin.
Diriwayatkan juga dari Imam Muslim dari Ad-Dhahhak bin Qais, kataba ila Nu'man ibn Bashir yas'aluhu ayyu syai'in qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati siwa suratul Jumu'ah. Ketika Nu'man ibn Bashir ditanya surat apa yang dibaca oleh Rasul di hari Jumat selain surat Al-Jumu'ah, faqala kana yaqra'u hal ata 'alal insani hinu minad dahr, bahwasanya beliau membaca surat Al-Insan sebagaimana yang disebutkan juga dalam riwayat Abu Hurairah, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khalaqa Adam wa fihi adkhalal jannah wa fihi akhraja minha wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Keutamaan hari Jumat yang terakhir adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan dalam sabdanya, tidak ada hari di mana matahari itu terbit di hari Jumat kecuali menunjukkan apa? Keistimewaan harinya. Yang kedua, Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke surga, Adam dikeluarkan dari surga, semuanya di hari Jumat. Wala taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan berdiri, tidak akan terjadi hari Jumat itu, hari kiamat itu kecuali di hari Jumat. Jumhurul ulama yang ketiga mengatakan bahwasanya surat Al-Jumu'ah adalah termasuk di antara surat Madaniyah. Termasuk surat Madaniyah. Karena salat Jumat dilaksanakan di Madinah. Yang nanti akan kita kisahkan bagaimana Jumat pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mesti harus 40 orang atau boleh kurang dari itu? Yang pertama, sebab turunnya surat Al-Jumu'ah ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina anzalat suratul Jumu'ati wa islamu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kana ba'dal hijrati bi muddati bittifaq. Kata Abu Hurairah, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasul, tiba-tiba turun surat Al-Jumu'ah. Dan di hari itu adalah hari di mana Abu Hurairah baru saja masuk Islam setelah hijrah. Yang kedua, bahwasanya sebab turunnya surat Al-Jumu'ah ini karena para sahabat ketika sedang mendengarkan khutbah, ya, semuanya keluar. Yang tersisa hanya 12 orang. Kenapa? Mereka sibuk dengan jual beli. Sehingga turunlah surat Al-Jumu'ah. Berikutnya jamaah rahmati Allah taala, yang keempat, bahwa surat Al-Jumu'ah ini terdiri dari 11 ayat dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Bayan fi addi ayati Al-Quran. Disebutkan di sana bahwa para ulama tidak ada perselisihan tentang jumlah jumlah ayat dalam surat Al-Jumu'ah. Yang kelima, inti bahasan dalam surat Al-Jumu'ah ini ada 5 pembahasan. Dalam surat Al-Jumu'ah ada 5 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang mensucikan Allah Ta'ala dengan bertasbih.
Yang kedua, membahas tentang tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang ketiga, menjelaskan tentang kondisi orang-orang Yahudi dengan Tauratnya. Yang keempat, bantahan terhadap orang Yahudi. Mereka mengaku sebagai wali-wali Allah dan kekasihnya. Dan yang kelima, pembahasan tentang salat Jumat. Coba yang pertama apa bahasanya tadi? Mensucikan Allah. Yang kedua, membahas tentang diutusnya Rasul. Yang ketiga, tentang apa? Kondisi orang Yahudi bersama Taurat dengan kitabnya mereka. Yang keempat, bantahan terhadap orang Yahudi yang mengaku sebagai wali Allah dan kekasihnya. Dan yang kelima, yang berkaitan dengan apa? Salat Jumat. Sudah itu bahasanya, udah antum pulang saja. Beres bahasanya itu. Intisari dari 5 ayat itu. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kita akan bahas secara terperinci dari pembahasan surat Al-Jumu'ah ini. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, bahasan muqaddimah surat Al-Jumu'ah dengan akhir surat Al-Jumu'ah. Coba perhatikan yang pegang Al-Quran. Kita akan membahas tentang mu'jizat Al-Quran ini, bahwasanya Al-Quran bukan ucapan manusia. Allah Ta'ala di pembahasan awal menyebutkan tentang kewajiban kita mensucikan Allah Ta'ala, dan tidak ada makhluk yang ada di langit dan di bumi ini kecuali semuanya bertasbih. Semuanya, pepohonan, rerumputan, binatang-binatang, semuanya bertasbih. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Semuanya dari hamba-hamba Allah dan makhluknya, mereka tahu bagaimana bertasbih, beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam surat An-Nur disebutkan, di antara ibadahnya burung adalah ketika membentangkan sayapnya, sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tahukah bahwa kalau bukan hadis Rasul yang menyampaikan setiap kali matahari itu tenggelam, maka matahari itu sujud di bawah arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau bukan Rasul yang mengucapkan, kalau bukan Rasul yang bersabda, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka kita tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin matahari yang besar dan panas seperti itu sujudnya seperti apa? Tapi kalau Rasul yang berkata, Rasul yang menyampaikan, maka terima dengan mentah-mentah. Ya, kita ambil. Dan menyebutkan 4 nama dan sifat Allah: Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Nama 4 ini jamaah: Al-Malik, Allah maha merajai dan memiliki. Bahwasanya nanti akan ada pembahasan tentang jual beli di hari Jumat. Ketahuilah bahwasanya apa yang dijual dan apa yang dibeli adalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quddus, bahwasanya di hari Jumat adalah hari yang tepat untuk kita mensucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau sudah mensucikan Allah, di antara nama Allah Al-Qudus, maka kita akan diberikan izzah, akan diberikan kekuatan, akan diberikan kemenangan, akan diberikan kemapanan dari Al-Aziz. Dan yang terakhir, Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Hakim. Seluruh apa yang Allah perintahkan mengandung hikmah. Apa yang Allah larang menunjukkan keadilannya.
Karenanya di ayat terakhir ketika Allah akan membahas tentang tijarah yang sesungguhnya adalah kita meyakini bahwasanya wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Kalau kita memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang yang beriman bahwa tidak ada di antara makhluk-makhluk Allah kecuali Allah jamin rizkinya. Semuanya. Manusia ini berakal, dijamin. Jangankan manusia, kita tidak pernah memikirkan kecoa, cecak, tikus dan lain sebagainya. Ya, burung-burung dan lain sebagainya, binatang-binatang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata berada di atas permukaan bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Sekalipun masa pandemi semestinya semakin mengokohkan dan menguatkan iman kita bahwasanya orang-orang yang beriman wallahi tidak akan pernah mereka putus asa, depresi dengan rizki yang Allah jamin. Ya. Maka ketika kita ada keraguan untuk jualan, untuk berbisnis, baru saja di PHK dan lain sebagainya, tanamkan dalam jiwa kita Allahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Sehingga Allah mengatakan kita ini diajak oleh Allah dan Rasulnya untuk melihat alam, melihat apa yang ada di sekitar kita. Rasul mengajarkan kepada kita nilai tawakal. Tawakallah kepada Allah sebagaimana tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung Allah berikan rezeki. Masalahnya kita ini salah dalam tawakal. Tawakal bukan pasrah, tapi tawakal yang Rasul ingin sampaikan dari burung ini adalah yaitu pergi dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi kenyang. Mual dibungkus atak wahai Ali wajib juga mual ku burung mah. Apakah antum ini lebih yakin daripada burung? Keimanan kita ini dalam tawakal apakah lebih dibandingkan burung? Harus. Jangan kalah sama burung. Itu di dalam Al-Quran ada yang namanya istilah dalam ilmu tafsir al-munasabah, bahasan awal dengan bahasan akhir. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, yaitu pembahasan tentang surat Al-Jum'ah, hubungannya dengan surat sebelum dan surat setelahnya. Surat sebelumnya yaitu surat As-Saff. Coba kita lihat. As-Saff artinya apa? Saf. Saf. Dan saf yang paling utama, paling afdal dilaksanakan di hari apa? Hari Jumat. Melaksanakan salat Jumat. Karena seluruh kaum muslimin akan menjemput waktu yang sama, termasuk di masjid ini. Kalau hari Jumat apa? Full. Sampai keluar. Kalau waktu subuh, satu shaf. Betul nggak? Maka sebaik-baiknya saf yang kita dapati adalah di hari Jumat. Namanya saja surat dengan surat setelahnya ada korelasi, ada hubungan. Ketika di dalam surat As-Saff ini membahas itu tentang orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang Nasrani, bahasanya itu pembahasan orang-orang Yahudi.
dan orang-orang Nasrani. Coba lihat di sini jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala. Di ayat yang pertama-tama, di ayat yang ke-6, Allah taala menyebutkan ya bahwasanya akan datang seorang nabi setelah nabi siapa? Isa, bi rasulin yati min ba'dihi ismuhu Ahmad. Allah jawab dalam surat Al-Jumu'ah di ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya. Kemudian jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala, di ayat yang berikutnya Allah taala membahas bahwasanya orang-orang Yahudi punya hari yang istimewa di hari Sabtu. Orang-orang Nasrani punya hari yang istimewa di hari Ahad. Surat Al-Jumu'ah ini ingin membantah kepada agama sebelumnya yang tidak mengikuti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terbantahkan. Hari yang paling afdal setelah diutusnya Nabi Muhammad adalah hari apa? Hari Jumu'ah. Hari Jumu'ah. Berikutnya jamaah, di ayat yang ke-10 dalam surat As-Saff ini menyebutkan bahwa Allah mengajak orang-orang beriman ini untuk bertijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku beritahukan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan kalian dari azab kubur, dari azab yang sangat pedih, dari azab neraka? Tijarah di sini. Dengan apa seseorang ini tijarah? Yaitu dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Kalau kehidupan dunia, tijarah yang paling baik dilakukan yaitu di hari Jumu'ah. Kalau ada pedagang-pedagang di sini itu sudah bagus tuh, apalagi di hari Jumat. Ya, mudah-mudahan omsetnya lebih banyak dibandingkan hari yang lain. Di pembahasan terakhir jamaah dalam surat As-Saff ayat 14, orang-orang Nasrani mereka berbangga-bangga sebagai orang-orang Hawariyin, pembela dari Nabi Isa. Tetapi yang terbaik dari pembela Nabi adalah sahabat Rasul, yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 3. Itu apa? Korelasi dari apa? Pembahasan hubungan surat sebelum dan sesudah. Surat Al-Jumu'ah setelahnya itu surat apa? Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Dari sini juga jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala memiliki hubungan yang sangat kuat antara surat Al-Jumu'ah dengan surat Al-Munafiqun. Di antaranya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafikin adalah ibadah yang dibangun di atas dasar kedustaan, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Yang kedua jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Orang-orang kafir atau orang-orang munafik secara zahirnya muslim tetapi batinnya adalah kafir. Mereka ini jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala ya seperti benalu yang menempel di kaum muslimin ketika masa kuat dan sampai sekarang pun masih ada. Di dalam surat Al-Jumu'ah membahas bahwa kematian yang paling afdal adalah di hari Jumat. Di ayat yang ke-8, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tetapi kalau orang yang sudah meninggal, mereka ingin kembali lagi. Ingin apa ketika mereka setelah dikembalikan? Wa anfiqu mimma razaqnakum.
Mereka ingin berinfak dari apa yang mereka dapatkan dari rizki yang Allah berikan. Kapan? Qabla ayati ahadakumul maut, sebelum mereka ini wafat. Tapi kalau sudah wafat, apa yang mau diberikan? Sehingga apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, aduhai sekiranya punya waktu walaupun sesaat, la asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah. Dan orang yang bersedekah, berinfak, zakat adalah potret orang-orang yang soleh. Kita tahu bahwasanya orang yang wafat itu pasti mereka menginginkan dikembalikan ke dunia semuanya, mukmin kah apalagi kafir. Allah mengatakan, wa qala rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, barangkali kami bisa beramal lebih baik daripada amal sebelumnya. Jadi kembalikan ke dunia bukan untuk mencari dunia, untuk mencari ketenaran, untuk mencari penghidupan, untuk mencari kekayaan, bukan. Tetapi la'alli a'mala salihan fima taraktu. Mereka yang sudah wafat ingin dikembalikan ke dunia ini hanya ingin beramal. Kalau ditanya amalan apakah dari orang-orang yang telah meninggal yang ingin mereka kerjakan, fa asaddaqa wa akum minas salihin, itu bersedekah. Kenapa sedekah jemaah? Karena sedekah ini akan panjang durasi amal jariahnya. Bukti bagaimana amal jariah ini akan memanjangkan pahala seseorang, ya, salah satunya itu sumur dan kekayaan harta sedekah Utsman bin Affan. Di Saudi itu Utsman bin Affan punya rekening, tapi bukan Utsman yang bukanya. Sampai sekarang apa? Ngalir pahalanya kepada beliau. Di Indonesia ada orang Aceh yang mewakafkan dirinya untuk membangun wakaf produktif, yaitu apa? Hotel. Setiap kali orang Aceh datang ke sana dibagi fulus. Yang bahagia siapa? Yang memberi, bukan menerima. Seri anu nerima mah. Padahal yang bahagia itu siapa? Memberi. Sedekah jamaah. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, yang kita pakai akan menjadi apa? Yang kita pakai sekarang ini udah jadi apa? Maka ada yang jual itu pakaian-pakaian apa? Bekas itu apa namanya? Cimol. Ya. Tetapi apa yang kita sedekahkan maka akan apa? Akan kekal. Baik jemaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kita masuk ke pembahasan surat Al-Jumu'ah. Allah memulai dalam surat Al-Jumu'ah ini dengan bertasbih. Yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah yang maha merajai, yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, nama-nama Allah kadang disifati dengan nama-nama yang lainnya. Allah Ta'ala Al-Malik, yang maha merajai, tapi kerajaannya dibalut dengan kesucian. Ya, suci hatinya, suci lisannya, suci apa yang ditindakannya. Kan kita sulit mendapatkan raja seperti itu. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala zatnya maha suci, namanya suci, sifatnya suci. Apa yang Allah ciptakan mengandung kesucian dan kebersihan, sehingga Rasul mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka kita harus mensucikan hati kita, mensucikan lisan kita, mensucikan tindakan kita, agar kita dicintai Allah zat yang maha suci, yaitu Al-Quddus.
Selain Allah yang Maha Rajai, selain Allah yang Maha Suci, juga Allah Al-Aziz, Maha Perkasa, yang tidak ada mampu untuk mengalahkannya. Karenanya di antara ikrar dalam surat Al-Fatihah adalah mengikrarkan dalam hati kita bahwa Al-Malikul Mubin, Zat yang Maha Merajai, hakikatnya adalah yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, dialah zat yang merajai, yang maha memiliki di hari pembalasan, di hari kiamat. Karena di hari kiamat tidak ada lagi raja kecuali Sang Maha Raja. Karenanya kerajaan Allah adalah kerajaan yang maha perkasa. Tetapi keperkasaan Allah tidak kemudian bertindak sewena-wena. Karenanya dibalut dengan nama Allah yang terakhir, Al-Hakim, Maha Bijaksana. Ada raja yang gagah perkasa tapi tidak bijaksana. Ada bijaksana tapi tidak dibalut dengan kekuatan. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha sempurna. Di ayat pertama ini seolah-olah ingin mengikrarkan kepada kita tentang pentingnya kalimat la ilaha illallah, urgensinya mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang ada di atas muka bumi dan berada di langit, semuanya bertasbih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mensucikan Allah. Karena jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara bentuk mensucikan diri kita yaitu dengan membaca Al-Quran. Di ayat yang kedua. Yang kedua jamaah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi, yang tidak mampu menulis dan membaca, rasula, seorang rasul. Dan Rasul pun dijuluki sebagai Nabiun Ummi, Nabi yang tidak bisa menulis dan membaca. Ketika ketidakmampuan menulis dan membaca kepada selain Rasul adalah kebodohan, kehinaan. Tapi Rasul tidak bisa membaca dan menulis justru kelebihan. Agar apa jamaah? Agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Rasul ini mengcopy paste dari kitab-kitab sebelumnya. Rasul ini melakukan ATM, amati, tiru dan modifikasi. Rasul ini tidak bisa membaca dan menulis, dan itu keistimewaan yang ada padanya. Minhum yatlu alaihim ayati. Di antara tugas Rasul adalah tabligh, membacakan ayat di antara ayat-ayat Allah, Al-Quran. Dengan Al-Quran itu maka wa yuzakkihim, akan mensucikan hati mereka, suci dari noda kesyirikan, suci dari noda-noda kebid'ahan, suci dari noda-noda kemaksiatan. Kapan? Ketika kita mentauhidkan Allah, mengikuti Rasulullah dan membaca Al-Quran. Jadi Rasul itu sebelum diajarkan tentang Al-Quran, kan ini tazkiyah dulu jamaah, ditazkiyah dulu. Karenanya kepada anak-anak kita ini yang paling mesti diajarkan pertama adalah tazkiyatun nufus bil iman. Baru setelahnya belajar Al-Quran. Karena hanya sekadar membaca, menghafal Al-Quran tanpa tazkiyatun nufus hampa. Apalagi akhir-akhir zaman ini pesantren-pesantren tahfidz menjamur di mana-mana. Yang kita khawatirkan siapa yang nyolong, tuh hafal Quran. Siapa yang korupsi, tadinya hafal Quran katanya. Kenapa hal itu terjadi? Karena tidak ada tazkiyah dulu jamaah. Tazkiyah itu membersihkan dulu apa yang kotoran yang ada di hati tadi, kesyirikan. Kemudian di lisannya, di tindakannya, baru Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah ditazkiyah hati mereka, baru diajarkan tentang Al-Quran dan Al-Hikmah. Al-Imam
Imam Asy-Syafi'i mengatakan setiap kali Allah mengatakan al-hikmah di dalam Al-Quran, maksudnya adalah as-sunnah. Jadi urutannya jamaah dibacakan, artinya diajarkan. Apa yang diajarkan? Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini memang susah. Bagaimana ikhlas? Bagaimana supaya kita ini tidak riya, tidak sum'ah, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak mengeluh, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Susah ini tazkiyatun nufus. Jadi apa yang membersihkan hati kita dari agama ini tidak berhenti dengan pakaian celana cingkrang. Jenggot panjang sudah beruban. Keningnya sudah hitam legam. Istrinya cadaran, jilbabnya lebar. Tidak cukup sampai di sana jamaah. Perlu tazkiyatun nufus. Bagaimana kita ini membersihkan hati kita ini? Cara jangan apa jamaah? Kembali kepada bagaimana Rasul membersihkan para sahabat. Dengan apa? Dengan tauhid. Dengan apa? Dengan tauhid jemaah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Meskipun umat yang tidak bisa membaca dan menulis, Rasulnya juga sama seperti itu. Bahkan mereka berada pada level, pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Disebut dengan kaum jahiliyah. Semua keburukan itu terkumpul. Minum khamar, berzina, menyembah dan lain sebagainya. Itu sudah akut, sudah komplikasi kalau penyakit itu. Tetapi menjadi kaum khairul ummah, kapan itu jamaah? Ketika mereka beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, sudahkah cara beragama kita ini sesuai dengan tuntunan Rasul? Karena mustahil kita ini akan selamat sampai surga, tapi kita membuat jalan yang Rasul tidak ajarkan. Bahasa Sunda mah kan hese sorangan. Geus aya rutena tinggal ngilu. Hese teh ngilu. Antum kalau disuruh sekarang ketakokak buat jalan baru atau ngikutin jalan yang sudah ada, mana yang lebih gampang? Yang sudah ada. Tapi kalau jalan baru lumayan proyeknya. Itu beda lagi kalau itu. Jalan keselamatan itu adalah mengikuti Rasul. Kita berusaha apapun dalam roda kehidupan kita, mau bisnis, mau bermuamalah, apalagi akidah, coba ngaca dulu nih, Rasul seperti itu enggak kita? Ya? Karena jalan keselamatan ini adalah mengikuti jejak Rasul. Sekalipun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Adapun orang-orang yang mengikuti mereka, itu mengikuti para sahabat yang di belakang mereka. Tetapi mereka meniti jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Maka apa? Maka mereka pun mendapatkan kemuliaan yang sama. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang sama. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Bisa mengikuti Rasul sesuai pemahaman para sahabat adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yutihi man yasha, yang Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ketika kita beragama hanya sebatas mengikuti pasar, mengikuti kebiasaan, mengikuti adat istiadat, kemudian kita ditunjukkan oleh Allah cara beragama yang benar adalah dengan mengikuti Rasul sesuai pemahaman para sahabat. Dzalika fadlullah.
Itu karunia yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita, yang tidak semua orang mendapatkannya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memberikan karunia yang sangat besar. Di ayat ini jamaah, Allah ingin menyampaikan bahwa karunia yang paling terbesar adalah bukan masalah tijarah, masalah perniagaan. Para sahabat banyak perniagaannya, banyak yang kaya, tapi potret kekayaannya bukan hitungan-hitungan saja. Tapi kita membaca bagaimana kedermawanan dari Utsman bin Affan, kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf, ya, kedermawanan dari para sahabat-sahabat al-fudhala. Kaya tapi potret kedermawan yang lebih menonjol. Tetapi di samping kekayaan yang lebih agung dari karunia itu adalah kita diberikan oleh Allah keimanan, bisa meniti jalan Rasul. Berikutnya jamaah, Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha. Perumpamaan orang yang membawa Taurat, tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak membawanya, tidak mengamalkannya, maksudnya kamathalil himari yahmilu asfara. Itu ibarat keledai yang membawa tumpukan buku. Maksudnya apa jamaah? Di sini Allah ingin menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ihibba. Kami adalah anak-anak Allah, wali-wali Allah yang Allah cintai. Tapi ketika mereka diberikan Taurat, mereka tidak mengamalkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Allah tabaraka wa taala menganalogikan seperti keledai yang membawa tumpukan buku yang banyak. Bisa manfaat apa enggak jemaah? Tidak ada manfaatnya. Binatang-binatang itu banyak jemaah. Ada binatang yang cerdas, ada binatang A, binatang B, dan lain sebagainya. Masing-masing binatang Allah sebutkan dalam Al-Quran sesuai dengan keistimewaan masing-masing. Tapi kalau himar, kalau keledai, itu lambang kebodohan. Kalau ada istilah di bawah bodoh itu apa? Sahana pernah ada iparna bodoh naon? Hah? Idiot. Ahmak, kalau bahasa Arabnya gobi. Ya. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, jadi himar ini lambang kebodohan. Sudah mah bodoh, bawa buku banyak, ngaribu sorangan. Ya enggak? Ditanya bukunya tidak tahu judulnya apa. Boro-boro dibaca judulnya saja tidak tahu. Artinya apa? Orang Yahudi tahu bahwasanya akan muncul, akan hadir Nabi terakhir yang bernama Ahmad. Sehingga mereka dari Romawi itu mendekat ke Madinah. Untuk apa? Menanti kedatangan sang Rasul. Ketika sudah datang, mereka tidak apa? Tidak mengikutinya. Maka Allah mengatakan bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Sejelek-jeleknya kaum adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah adalah tidak mengikuti Rasul, tidak mengimaninya, padahal mereka punya jejak digital gitulah. Bahwasanya mereka tahu akan muncul di mana, nabinya siapa, punya tandanya apa, ciri-cirinya seperti apa. Tetapi ketika sudah ada, sudah hadir, mereka menolaknya. Lanjut jemaah ya. Lanjut tak? Wallahu la yahdil qauma zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.
Jadi orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan agama sebagaimana orang-orang Yahudi, kemudian tidak mengamalkannya, hakikatnya mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. Lanjut apa ini? Pura, lanjut teh. Boleh diisi dulu. Oh, istirahat lah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala. Allah mencela orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah Allah taala menyebutkan 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang Allah taala sebutkan dengan an'amta alaihim. Itu orang-orang yang telah diberikan nikmat. Kata para ulama, an'amta alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat yaitu orang yang diberikan jalan yang lurus. Imam Ibnu Katsir mengatakan ada tafsir talazum Siratal Mustaqim ini dengan 4 tafsiran yang saling melengkapi. Yang pertama, Siratal Mustaqim dimaknai dengan al-haq, kebenaran. Yang kedua, al-Islam. Yang ketiga, Rasul. Dan yang keempat, Abu Bakar dan Umar. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan tafsir bil ma'thur seperti itu. Kalau digabungkan, maka siapa saja yang mengikuti agama yang benar yaitu agama Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, yang sesuai dengan pemahaman Abu Bakar dan Umar sebagai wakil bahwasanya cara beragama agama Islam yang benar ini harus mengikuti jalan Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat. Baru-baru ini ada YouTuber yang ditangkap menyampaikannya Al-Quran. Tong salat oge geus diancam. Fawailul lil musallin. Geus bae kudu salat. Ya kan? Akan muncul orang-orang yang seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Dari sini semakin meyakinkan kepada kita bahwasanya beragama yang benar tidak bisa ikut-ikutan. Harus belajar. Sehingga terlihatlah agama yang hak ini sesuai dengan tuntunan Rasul. Apa yang Rasul bawa, pemahamannya para sahabat. Karena setiap kelompok dari agama Islam ini, mereka satu sama lainnya akan mengatakan, kami berdalil dengan Al-Quran dan kami berdalil dengan As-Sunnah. Siapapun itu yang menisbatkan kepada Islam, ya, tetapi apa yang jadi masalah adalah sesuai dengan pemahaman siapa mereka beragama. Berikutnya jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, kalau apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana orang Yahudi mengatakan kami adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas." Katakanlah,
kepada orang-orang hadu. Kata para ulama, hadu di sini salah satunya itu orang-orang yang beragama Yahudi. Hadu dari kata had, Yahuda, karena Ishak itu punya anak siapa namanya? Yakub. Yakub itu punya anak 12, salah satunya itu Yahuda. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, in ja'amtum annakum awliya'ul lillah, sekiranya kalian adalah benar-benar kekasih Allah, selain mereka bukan, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka segeralah kalian wafat kalau kalian benar-benar orang yang jujur. Artinya kalau sudah wafat semuanya, maka akan terbuka siapa yang benar dan siapa yang salah. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin, dan mereka tidak akan mengharapkan kematian abada, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, dari apa-apa yang mereka kerjakan, wallahu alimun bizzalimin, dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Allah menyebutkan 2 kali kezaliman ya kepada orang-orang Yahudi. Berikutnya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya dia akan menjumpai kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan memberitahukan kepada kalian dari apa yang kalian kerjakan. Jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa taala, Allah mengakhiri ayat yang ke-8 itu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Karena orang-orang Yahudi yang disebut dalam Al-Quran dengan Al-Maghdub dalam surat Al-Fatihah, selain An'amta alaihim, kelompok yang pertama itu yang meniti jejak para nabi dan para sahabat. Yang kedua adalah Al-Maghdubi alaihim, yaitu orang yang dibelenggu, yang dimurkai. Mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa yang memiliki kemiripan seperti orang Yahudi, memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan, maka mereka adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang terbelenggu. Karenanya Allah mengatakan, menagih bima kuntum ta'malun, apa yang sudah kalian kerjakan. Berarti dari sini jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, orang-orang Yahudi tadi pembahasan yang keempat itu yaitu pembahasan bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Bantahan yang pertama, bahwa hari yang terbaik bukan hari Sabtu, tetapi hari apa? Hari Jumat. Yang kedua, kitab suci terbaik bukan Taurat, tetapi apa? Al-Quran, Al-Hikmah, Al-Kitabah wal Hikmah. Yang ketiga, nabi terbaik bukan ada pada nabi-nabi dari Bani Israel sekalipun banyak, tetapi nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 bantahan dalam surat Al-Jumat ini. Antum tahu kisahnya mancingnya orang-orang Yahudi, musuh orang Yahudi. Nanti bahaslah kapan-kapan hari. Kebiasaannya ngusep, dilarang ngusep hari Sabtu, tapi masang jaring hari Jumat. Dialah hari apa? Hari Ahad, sarua keneh. Jadi kalau orang Yahudi sejak zaman dulu cerdas-cerdas. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang terakhir. Itu berkaitan dengan hari Jumat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, jika dipanggil untuk menunaikan salat, mi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah
Fas'au di sini biasanya tahu kata sa'i itu lari kecil. Kata para ulama, fas'au, ulama tafsir mengatakan bukan berlari tapi bersegera, yakni tarhibil qalb, menerima dengan hati, lantas bersegera dengan apa? Melaksanakannya. Karenanya di hari Jumat yang datang pertama dihadiahi dengan apa? Dengan apa? Dengan unta, badana. Yang kedua dengan sapi. Yang ketiga dengan kambing. Yang keempat dengan ayam. Nu kalima telur. Nu kagenap tikotokna. Pingin kaya, pingin sukses, giliran dipanggil Allah sholat Jumat di paling belakang datangnya. Ya sugan we pas kadinya khotib sudah selesai. Kebagian doanya jangan segera. Fas'u ila dzikrillah wadarul bai, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Sehingga para ulama mengatakan jual beli ketika sudah ada panggilan azan, apa hukumnya? Kata para ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia sudah memenuhi syarat menunaikan salat Jumat. Sebagian lain mengatakan sah tapi berdosa. Yang kedua saya kira lebih kuat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui keutamaan datang lebih awal. Si Ustaz suka terakhir, ya kan kebagian khotib. Ya. Jadi bersegera jemaah. Di hari Jumat ini bersegera. Faida qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau sudah menunaikan salat, fantashiru fil ard, maka mencari rizki, berdagang, bertijarah, wabtagu min fadlillah, jangan hanya mencari keuntungan belaka. Kalau jual beli hanya sekadar untung rugi, itu konsep orang-orang non muslim juga gitu. Carilah dalam jual beli kita ini adalah nilai dari halal haramnya. Cari karunia dari yang Allah berikan kepada kita. Wadzukurullah, dan ingatlah kepada Allah dengan apa? Zikir yang banyak, la'allakum tuflihun. Jadi seolah-olah begini jamaah, bahwa kalau kita ingin jadi orang tuflihun, orang-orang yang sukses, tunaikan dulu salat. Hak kita kepada Allah. Kalau hak kita sudah ditunaikan kepada Allah, apapun yang kita kerjakan, yang kita perniagakan, maka semuanya akan menuai, mendapatkan berkah dan karunia dari Allah. Terkadang begini masalahnya Ustaz, ana sudah hijrah, sebelum hijrah omsetnya banyak, giliran hijrah Allahu Akbar, bukan omset yang dapat, tiko sewat, gak ada omset Zat, seolah-olah Allah gak adil sama aneh. Kadang-kadang seperti itu. Allah ingin membuktikan bahwa Allahu khairur razikin, sebaik-baiknya rizki adalah keimanan. Dagangan telaku sabar tong aduh mah. Dagangan payu tong sombong, estilu ekonom. Pengalaman 25 tahun. Usiana sabaraha mang 17 tahun. Nah bohong maneh. Jadi kalau konsep ini bahwa Allah khairur razikin, apa yang kita lakukan dari mencari maisha, bekerja di orang, menjadi bos orang, apakah berniaga atau bertani dan lain sebagainya, sama jamaah rizkinya dari Allah. Cuman cara mendapatkannya dan menyalurkannya benar apa tidak?
Karena harta ini ditanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqtah. Dari mana dikemanakan? Ya biasa Zat, ada proyek. Terus ana sedekah sama antum Zat. Boleh apa diterima jamaah? Hasil korupsi misalnya anak bangun masjid aja dah supaya jadi pelebur dosa. Tidak bisa, Allah tidak akan menerima. Gajinya benar, tapi dikeluarkan yang tidak benar juga akan ditanya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarawquka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, infaddu ilaiha, mereka segera menuju kepadanya. Wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkan salat Jumat. Ini ketika asbabun nuzulnya. Ya, asbabun nuzulnya Rasul sedang khutbah, kemudian ada perniagaan, bubar tuh Jumatan. Itu zaman awal-awalnya khutbah Jumat gitu. Maka Allah mengatakan kul ma indallah, katakanlah bahwasanya apa yang ada di sisi Allah khairun, lebih baik minal lahwi wa minat tijarah, daripada permainan dan perniagaan. Coba perhatikan di sini jamaah. Kalau yang pertama di awal itu tijarah. Antum lihat di ayatnya itu, ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwa. Tapi setelahnya qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Gimana, sudah ketahuan belum? Sudah tahu itu dibalik? Tidak mungkin tartib kata ini Allah firmankan begitu saja, pasti mengandung apa? Faidah, hikmah tertentu. Kata pada ulama, qaddamallah at-tijarata 'alal lahwi. Allah mendahulukan di ayat pertama perniagaan, kemudian permainan. Li'anna la lahwa bila tijarah, karena tidak ada permainan kecuali di sana ada nilai apa? Bisnis. Ya, ada permainan. Ada nggak permainan yang tidak ada nilai bisnisnya? Pasti ada taruhannya. Kemudian kata para ulama, Allahu yahtaju ila infaqin katsir. Dan ketika bermain ini membutuhkan dana yang besar. Walidha yaqtadi an takuna hunaka tijarah waqiyah, karena itu membutuhkan apa? Perniagaan yang jelas. Tetapi kalau yang kedua, bagi seorang mukmin itu mereka berniaga, kemudian apa? Menginfakkan amalnya untuk di jalan Allah. Qul ma indallahu khairun, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, minal lahwi, daripada permainan, wa minat tijarah, dan juga perniagaan. Apa yang terbaik di sisi Allah dari apa yang ada pada permainan dan perniagaan itu jamaah? Itu masalah rizki. Rizki sudah Allah tentukan. Ya. Karenanya rizki itu ada yang perlu dikasab, dicari. Ada yang tidak perlu, nanti datang sendiri. Ya. Nah, kita kadang-kadang lagi santai, ada orang yang ngasih makanan. Ada juga yang perlu untuk kita apa? Cari. Dan apa yang dicari dengan yang dinanti, yang dicari jauh lebih banyak rizkinya dibanding dengan yang kita nanti. Wallahu khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Rizki apa jamaah yang paling istimewa? Yaitu rizki dan nikmat
seorang beriman kepada Allah, diutusnya Nabi, dan mengamalkan dari nilai-nilai agama yang Rasul ajarkan kepada kita sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sampai sini ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, jamaah? Ya, silakan Musawi. Gimana Pak? Al-Quran? Iya. Apa maksud bahwa Al-Quran ini bisa mensucikan manusia, hati manusia? Jadi jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, di antara ayat-ayat atau surat-surat mufassal, surat-surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasul, atau surat-surat yang pendek-pendek di juz amma, itu semuanya rata-rata berkaitan dengan pensucian jiwa. Ya. Apa bahasanya dari pensucian jiwa itu? Bahasanya tentang Allah membenarkan Rasulnya, membahas surga dan neraka. Bahasan-bahasan dalam juz amma dan surat Makkah itu nyaris pembahasannya tentang Allah, Nabi, dan akhir hari kiamat. Supaya apa? Supaya menjadi tazkiyatun nufus, supaya menjadi pensuci jiwa. Karenanya di surat yang kedua yang turun, yaitu surat Al-Muddathir, Allah mengatakan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, berdiri dan berikanlah peringatan, wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah bajumu. Kata para ulama, wa thiyabaka fatahhir bisa bermakna membersihkan secara hakiki atau ma'nawi. Secara hakiki yaitu membersihkan dari noda-noda kesyirikan. Secara hakiki yaitu membersihkan pakaian ketika kita berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Warujza fahjur, di ayat yang kelima yang mengatakan warujza fahjur. Adapun terhadap berhala-berhala maka kalian harus tinggalkan. Ini kaitannya dengan tazkiyatun nufus. Allah ingin membahas betapa urgennya berkata baik dan diam. Itu diawali dengan tazkiyatun nufus. Dengan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah maksudnya adalah Allah Maha mendengar apa yang dia ucapkan, dan Allah pun Maha tahu ketika dia diam. Dan kalau dia berbicara ataupun diam, maka apa? Beriman kepada hari akhir maksudnya adalah di sana ada hari pembalasan dari apa yang mereka ucapkan atau yang didiamkan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hanya sekedar memuliakan tamu, dikaitkan dengan beriman dengan hari kiamat. Agar apa? Tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, menyambut tamu karena Allah, beribadah kepada Allah, ya, bersedekah untuk Allah. Di zaman sekarang lebih sulit untuk ikhlas itu. Semuanya berkaitan dengan apa? Dengan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibesarkan namanya, dan lain sebagainya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ada lagi yang tanya ya, Pak? Dagangan libur hari Jumat, kena naon kan mual untung. Antum kalau lihat ke Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi, Masjid Haram, itu hari Jumat itu momentum yang paling tepat untuk melakukan dua hal. Untuk bersedekah dan berniaga.
maka kita akan gampang orang-orang ada yang sedekah tisu, ada yang sedekah air, ada yang sedekah makanan, macam-macam. Ada juga yang ngasungkin penyadar arak dibikin, pakai terah dijual. Dibeli mang, seberat-berat. Coba di ibadah haji, Masya Allah. Antum mau makanan apa di ibadah haji itu ada orang ngasih itu. Ya? Jadi apa? Mau libur hari apapun tidak apa-apa. Ya, hanya saja biasanya kalau itu Timur Tengah libur itu di hari Jumat. Ya, tapi kalau jualan nggak libur. Kenapa? Karena momentum yang paling tepat untuk meraup keuntungan banyak customer dan lain sebagainya. Silakan Pak. Gimana Pak? Coba agak dekat Pak. Punten Pak. Sebaik-baiknya kematian di hari Jumat. Yang meninggal di hari Jumat. Iya. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam kitab Hisnul Muslim karangan dari Sa'id bin Waqqab Al-Qahtani rahimahullahu taala, di situ disebutkan tentang doa-doa di tasyahud akhir. Di antaranya yaitu berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwasanya wajib membaca doa ini. Dan doa ini menunjukkan bahwasanya ada nikmat kubur dan ada siksa kubur. Lalu bagaimana dengan orang yang wafat di hari Jumat? Jamaah, dalam menghukumi sesuatu ada yang menghukumi secara sifat, ada yang menghukumi secara ta'yin, secara personal. Menghukumi secara sifat tidak boleh dibawa secara personal. Contoh, siapa yang kena ta'un syahid. Siapa yang jatuh dari bangunan yang tinggi syahid. Siapa yang tenggelam syahid. Ada yang tenggelam bunuh diri. Hari apa? Hari Jumat. Kenapa? Yang lain lagi sholat Jumat. Jadi ketika ada kalimat syahid secara sifat, maka tidak boleh dibawa kepada ta'yin, kepada personal. Tapi kita boleh mendoakan. Mudah-mudahan sudah wafat di hari Jumat, kondisi lagi sedang ibadah, ya, mudah-mudahan husnul khatimah. Tetapi mengatakan wah ini syahid sebagaimana dalam hadis. Dalam hadis tidak menyebutkan si Jajang, si Ujang, si Dadang, enggak. Paham maksudnya? Tidak menyebutkan secara personal. Punten heula ibu-ibu nuju aya pangaosan tadi penggar. Ibu-ibu mah ya pangaosan tadi penggar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, penyebutan penghuni surga, penghuni neraka ada yang bersifat, ada yang disifati, ada yang secara ta'in. Secara ta'in contohnya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ukasah, Rasul yang mengatakan wa anta minhum, kamu bagian dari mereka. Ini secara personal yang disifati masuk surga secara perorangan. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, Haman, jangan ragu dalam neraka. Tetapi orang-orang yang tidak disebutkan secara personal, maka jangan dihukumi, dijustifikasi secara personal. Ada orang mabok lalu meninggal dalam kondisi minum khamar. Jika nama dina neraka jelas, sifat-sifatnya sudah jelas. Apa sifat-sifatnya? Kondisi mabok, sedang pegang botol. Botolnya bukan air mineral, benaran itu khamar. AO.
mengingat, Syiah di dalam neraka. Tidak boleh gitu. Kenapa jamaah? Karena Rasul menyebutkan secara umum, tidak boleh dikhususkan. Kaitannya tadi yang meninggal di hari Jumat, apakah berlaku azab atau nikmat di dalam kubur? Berlaku bagi mereka. Berlaku bagi mereka. Ada kelompok sekarang yang tidak mengimani azab kubur. Contoh misalnya orang-orang Hizbut Tahrir. Mereka tidak percaya ada azab kubur dan lain sebagainya. Maka ini tentunya kalau hadis ahad itu ditolak, berapa banyak dalil-dalil yang kemudian itu tidak terpakai. Ya, jadi orang yang meninggal di hari Jumat, maka secara umum dia bisa mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita terjaga dari azab neraka dan diberikan kemudahan masuk surga tanpa hisab dan azab. Ada lagi yang bertanya jemaah? Bapak seputar hari Jumat, hukum Jumatan dan lain sebagainya, silakan. Ada lagi tanya? Ya, penting ini. Dalam hadis sebutkan bahwasanya siapa saja yang mandi di hari Jumat, ya, karena dalam hadis mandi getasal wa getasal. Para ulama mengatakan bahwasanya mandi di hari Jumat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Karena itu menjadi mandi wajib. Jadi karena itu menjadi apa? Mandi wajib. Adus. Sehingga para ulama mengatakan dianjurkan bukan malam Jumat, hari Jumat. Sebelum berangkat hari Jumat ke Jumatan itu hubungan badan dulu. Kenapa? Karena Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tidak ada fitnah yang paling besar kecuali setelah melaksanakan sholat Id atau sholat Jumat. Kenapa? Berhamburan orang-orang. Ya. Jadi bisa dihukum dia dengan sunnah, sebagian mengatakan sunnah muakkad. Ya. Mandi sebelum Jumatan. Di antara kesalahan di hari Jumat banyak sekali. Salah satunya yaitu di antara yang kebanyakan nunggu adzan selesai. Ya, jangan. Apalagi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya khutbatain, 2 khutbah, ya, itu termasuk rukun Jumat. Jadi kalau datang dikumandangkan azan, salat tahiyatul masjid langsung, tidak perlu menunggu azan selesai. Kecuali selain di hari Jumat. Antum jangan dulu salat qabliyah sebelum selesai azan. Kapan cakusat tadi kudu non selesai azannya itu khusus di hari Jumat. Ada lagi jemaah? Salat qabliyah Jumat. Jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, pertama, Rasul kalau masuk masjid di hari Jumat itu langsung naik mimbar. Menunjukkan bahwasannya itu tidak ada qabliyah zuhur. Kemudian yang kedua jemaah, para ulama menyebutkan bahwasanya antara sholat zuhur dengan sholat Jumat ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Ya, sehingga kalau sama, itu bolehkah sholat Jumat kemudian dijama dan dikosor dengan sholat asar? Maka ini juga berdampak kepada apa? Kepada sholat jama dan kosor. Sekalipun ada yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat boleh dijama dengan sholat asar. Salah satu di antara yang terbaru adalah fatwa dari Dewan Al-Irsyad. Jadi jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala, di dalam hadis-hadis tidak menyebutkan para sahabat kemudian melaksanakan qabliyah.
Dan kalaupun ada dua adzan, maka adzan yang ke satu dengan yang kedua jaraknya jauh. Dan adzan yang pertama itu bukan menunjukkan ya supaya ada jeda untuk qabliyah, bukan. Ya. Adapun orang yang mengatakan ya udah nggak apa-apa salat hajat, salat rawaib dan lain sebagainya, maka pendalilannya kurang tepat. Sehingga kesimpulannya tidak ada kemudian salat qabliyah Jumat. Kalaupun ada maka perlu dalil-dalil yang sharih yang jelas. Ya, sehingga kemudian kita melaksanakan apa? Qabliyah. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Ada lagi jemaah? Ada yang berapa? 1 menit lagi. Baik, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.